Lintang, cepat buka pintunya. Bukankah kau bilang mereka akan kembali besok pagi? Bagaimana aku tahu? Sudah diam, cari saja tempat untuk sembunyi. Suruh pelayan lain membawakan uang itu di rumah dan tumpuk semuanya di sini. Cepat. Kisah persahabatan Pluto dan Uranus. Dahulu kala, ada sepasang sahabat bernama Uranus dan Pluto. Mereka sama-sama ditahbiskan menjadi seorang biksu. Beberapa waktu setelah ditahbiskan, mereka meninggalkan kehidupan sebagai biksu. Namun mereka masih berteman. Sobat, apa rencanamu selanjutnya? Entahlah, aku belum memikirkan apapun. Baiklah, kita pikirkan saja sambil jalan. Kalau jadi orang pintar, kau akan jadi orang yang dihormati, punya uang, dan hidup damai. Bagiku, masa depan itu terlihat abu-abu. Kau jangan pesimis, sobat. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Tapi tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita harus selalu berteman. Jika salah satu dari kita kesusahan, kita harus saling membantu ya. Beruntung sekali memiliki teman seperti kau di hidup ini. Waktu berlalu, keduanya memiliki keluarga dan menjalani hidupnya masing-masing. Pluto mengembangkan bisnisnya dan menjadi orang kaya. Sebaliknya, Uranus terpuruk dan jatuh miskin. Terlebih, istrinya juga berselingkuh. Sayang, lihat, aku menjual ikan dan membeli banyak barang. Bubuk kunyit dan baju baru. Aku beli semuanya. Kalau semua uangnya sudah kau gunakan, dari mana kita bisa dapat uang lagi untuk beli beras, garam, dan kecap ikan? Kalau cuma nasi dan garam, aku bisa pinjam dulu ke orang. Tapi aku tidak mau punya hutang. Kalau semua ikan sudah kau jual, lantas nanti malam kita mau makan apa? Kau ini rumit sekali. Masalah begini saja dibikin pusing. Kita kan punya ikan fermentasi. Lalu kita tinggal masak nasi. Bungkus ikannya dengan daun pisang dan makan malam pun jadi. Suatu hari, ada orang yang memberitahu Pluto bahwa istri Uranus berselingkuh dengan pria kaya. Tidak bisa dibiarkan, aku harus cari cara untuk membantu temanku. Ketika Pluto tahu bahwa istri Uranus berselingkuh sedangkan Uranus pun sedang berjuang, dia rela melakukan perjalanan jauh demi menemui Uranus. Halo, apakah ada orang di rumah? Jam segini siapa yang datang? Hah, Pluto, sahabatku. Ya sobat, ini aku. Aku berjalan melewati beberapa desa dan bertanya ke sana kemari. Aku berusaha agar bisa menemukan rumahmu. Lama tak bertemu denganmu sobat, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, tapi beginilah, aku bertahan hidup dari penghasilan harian. Melihat kondisi Uranus yang sedang berjuang dengan kemiskinan, dia berencana mengajak Uranus untuk berbisnis. Sobat, bagaimana menurutmu kalau aku ingin kita memulai bisnis bersama? Setidaknya, hidupmu mungkin bisa lebih enak. Kau serius, sobat? Aku juga tidak ingin terus hidup seperti ini. Aku akan senang jika kita bisa berbisnis. Bagus, tapi apapun yang terjadi, kau harus mendengarkanku ya. Tentu, aku akan mendengarkannya. Uranus menyetujui perkataan Pluto. Pluto menyuruh Uranus agar dia menebang kayu untuk dijadikan peti mati dan dijual. Uranus setuju dan mereka pun pergi bersama. Dulu aku sering menebang kayu dan langsung aku jual atau sebagian kupakai. Tapi sekarang kau mengajakku menebang kayu dan membuat peti mati. Itu ide yang bagus. Sangat sedikit orang yang punya bisnis peti mati. Jadi aku rasa kita tidak akan sulit untuk menjualnya. Kau jenius. Aku kagum padamu. Terima kasih sobat. Mengenai anak orang kaya yang menjadi selingkuhan dari Lintang yang merupakan istri Uranus, ketika dia tahu bahwa Uranus sedang tidak di rumah, dia tidur dengan istri Uranus. Tubuhmu wangi sekali. Kau bisa saja. Tapi sebaiknya kau segera pergi. Celaka jika suamiku kembali. Kenapa harus peduli dengan suamimu yang tidak berguna itu? Tiap hari dia hanya menebang kayu dan menangkap ikan. Dia tidak akan bisa membahagiakanmu.
Aku bahagia sekali bisa seperti ini denganmu. Tidak seperti suamiku. Sudah miskin, dia juga rumit. Menyebalkan. Jangan khawatir sayang. Kalau kesempatan itu datang, aku akan segera menyingkirkannya. Dan kita akan terus bersama. Setiap hari, di saat Pluto dan Uranus selesai membuat peti mati, mereka menyimpan peti mati itu di rumah Uranus dan lanjut membuat peti mati yang lain. Sayang, sementara peti matinya aku simpan dulu di sini ya. Besok kami akan membawanya untuk dijual. Tolong jaga dengan baik ya. Aku dan Pluto akan kembali ke hutan untuk menebang kayu lagi. Dan kami akan kembali pagi harinya. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Aku akan merawatnya dengan baik. Ayo sobat, kita pergi. Supaya kita bisa pulang cepat. Ketika anak orang kaya itu melihat bahwa Uranus pergi menebang kayu, seperti biasa, dia tidur dengan lintang. Di tengah perjalanan, Pluto diam dan berpura-pura seolah dia ragu untuk melanjutkan pekerjaan. Lalu dia duduk di bawah pohon besar. Kenapa sepi sekali? Di mana Pluto? Sobat, kenapa kau duduk di sini? Aku tiba-tiba merasa pusing dan tidak enak badan. Itu sebabnya aku duduk di sini. Jika kau merasa tidak enak badan, lebih baik kita pulang saja. Kalau kau sudah baikan, baru kita lanjut lagi. Baiklah, aku setuju. Ketika mereka sampai di rumah Uranus, Pluto berjalan lebih cepat dan berteriak kepada istri Uranus agar segera membukakan pintu. Lintang, buka pintunya. Lintang. Sobat, kenapa kau mengetuknya begitu keras? Apa kau merasa seburuk itu? Iya, kepalaku sakit sekali. Rasanya kayak mau pecah. Aku ingin segera istirahat. Begitu. Tapi kenapa istriku belum juga membukakan pintu ya? Sayang, buka pintunya. Kami kembali. Ketika anak orang kaya itu mendengar bahwa Pluto dan Uranus ada di depan pintu, dia ketakutan karena dia tak tahu harus bagaimana. Celaka. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah kau bilang mereka akan kembali besok pagi? Kenapa sekarang mereka sudah pulang? Aduh, bagaimana aku tahu? Sudah diam, cari saja tempat untuk sembunyi. Di mana aku bisa bersembunyi di rumahmu yang sekecil ini? Aduh, benar. Kau bisa sembunyi di peti mati itu dulu. Jika mereka kembali, kau bisa keluar lagi. Lintang menyembunyikan perselingkuhannya di dalam peti mati. Lalu dia membukakan pintu untuk Pluto dan Uranus agar bisa masuk ke rumah. Lintang, kenapa kau lama sekali membuka pintunya? Oh, aku tertidur sebentar dan tidak mendengarmu mengetuk. Tapi kenapa kalian kembali? Kepala Pluto sakit parah, jadi dia kembali untuk beristirahat. Tolong masak nasi dan ikan fermentasi untuk Pluto ya. Iya sayang. Uranus meminta Lintang untuk memasak nasi. Pluto tahu bahwa selingkuhan Lintang ada di dalam peti mati, jadi dia menyuruh Uranus. Sobat, bawa tali rotan untuk mengikat peti mati ini, supaya tidak dicuri. Baiklah, akan aku bawa. Apa yang sedang mereka lakukan? Uranus tidak tahu bahwa istrinya berselingkuh, jadi dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Pluto. Dengan tali, dia mengikat peti mati itu. Setelah diikat, dia juga memaku peti itu. Di pagi hari, Uranus meminta istrinya pergi untuk membeli sesuatu. Dari situ, Lintang memberitahu ayah dari orang kaya tersebut. Tuan, Nona Lintang datang untuk menemui Anda. Tuan, ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa? Bicaralah. Tolonglah beli peti mati suamiku. Anakmu tidur denganku dan tiba-tiba saat itu suamiku pulang. Jadi dia bersembunyi di dalam peti mati. Pagi ini suamiku akan membawa peti mati itu untuk dijual. Hah?
Apa? Anakku ada di dalam peti mati? Jadi itu alasan dia tidak pulang. Anak itu terus merepotkanku saja. Jun, awasi keadaan di luar sana. Jika ada yang menjual peti mati, segera beritahu aku. Baik, Nona, kau bisa kembali. Iya, Tuan. Tidak lama kemudian, Pluto dan Uranus membawa peti mati itu untuk dijual. Mereka menjualnya dengan suara lantang hingga tiba di rumah orang kaya itu. Peti mati, apakah ada yang butuh peti mati? Kalian berdua, tunggu. Tuan, apa kau ingin membeli peti mati? Benar. Berapa harganya? Tuan, silahkan susun uang di lantai hingga panjangnya seukuran peti mati ini. Itulah harga yang aku tawarkan padamu. Hah? Apa katamu? Apa kau bercanda, hah? Benar, sobat. Bukankah itu terlalu mahal ya? Tidak apa-apa. Tunggu saja. Aku tidak bercanda. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu juga. Ayo sobat, kita pergi. Tunggu, aku akan membeli peti mati itu. Jun, suruh pelayan lain membawakan uang itu di rumah dan tumpuk semuanya di sini. Cepat. Baik, Tuan. Orang kaya itu memerintahkan para pelayannya agar menumpuk uang sebanyak ukuran peti mati untuk diberikan kepada Pluto dan Uranus. Karena dia takut anaknya bakal mati kelelahan. Akhirnya, Pluto dan Uranus pun membawa pulang semua uang itu. Sayang, lihat, aku mendapatkan banyak uang. Benarkah, sayang? Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Setelah Lintang tahu bahwa bisnis suaminya bisa menjamin kehidupannya, dia tidak punya niat lagi untuk berselingkuh. Gerakan perahu tanpa menimbulkan riak, tangkap ikan tanpa mengotori air.